Oke, baik. Kita akan coba membahas kembali materi tentang letak astronomis dan geografis Indonesia. Secara astronomis, negara kita ini berada di lokasi yang strategis, di mana negara kita ini berada di sebuah garis ekuator atau sering kita sebut sebagai garis khatulistiwa, yaitu garis hayalan yang menggambarkan bahwa itu adalah garis pertengahan dari bumi, dan negara kita berada di antara garis itu. Apa keuntungan dari kita berada di garis ekuator ini? Yang pertama, kita tidak akan pernah kehilangan cahaya matahari. Maksudnya, cahaya matahari sepanjang tahunnya akan tetap muncul di negara Indonesia. Sehingga itulah yang mengakibatkan negara kita hanya memiliki dua musim. Musim kemarau dan musim panas. Selain itu, karena cahaya matahari selalu ada sepanjang tahun, maka curah hujan pun sangat tinggi di negara kita. Akibatnya adalah tanah-tanah kita menjadi subur, sehingga banyak keanekaragaman flora dan fauna di negara kita. Itulah keuntungan kita berada di garis khatulistiwa atau garis ekuator. Kemudian secara astronomis juga, kita lihat di gambar ini bahwa bagian atas itu adalah bagian utara, kemudian bagian bawah ini adalah bagian selatan. Nah, secara astronomis kita berada di garis lintang yang berada di daerah utara. Garis lintang yaitu antara 6 derajat lintang utara, garis lintang yang ada di daerah utara, sampai 11 derajat garis lintang yang berada di daerah selatan. Dan di tengah-tengahnya adalah garis khatulistiwa. Kita berada di sini. Kemudian kita juga berada di 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sehingga kalau nanti ada yang bertanya, letak astronomis Indonesia itu seperti apa? Kita jawab bahwa letak astronomis negara Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara geografis juga ini sangat menguntungkan bagi kita. Sebagai bangsa Indonesia, negara kita berada di tengah-tengah, berada di antara dua samudera yang besar, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta berada di tengah-tengah benua-benua lainnya, terutama di benua Asia dan benua Australia. Yang ini memungkinkan peta dan simbolnya ya. Menurut pengertiannya, peta itu adalah gambar atau lukisan sungai, gunung, dan lain sebagainya. Nah, ini dibuat dengan menggunakan perbandingan skala tertentu dan dilengkapi dengan simbol atau tanda-tanda pada bidang datar. Simbol-simbol pada peta. Jika nanti kita menemukan simbol persegi ini, kemudian di tengahnya ada persegi kecil, itu artinya adalah ibu kota provinsi. Kemudian jika ada lingkaran, kemudian di tengahnya ada lingkaran berwarna hitam, maka itu disebut ibu kota kabupaten. Dan jika ada lingkaran, kemudian di tengahnya ada lingkaran tanpa warna, lingkaran kecil, maka itu disebut kota madya atau kota administratif. Kemudian jika kita menemukan lingkaran kecil seperti ini, maka itu artinya adalah kecamatan atau kota lain. Kemudian jika kita melihat di peta ada gambar simbol segitiga seperti ini, dan segitiganya berwarna hitam, maka itu disebut gunung yang tidak aktif. Tapi kalau segitiganya berwarna merah, maka itu disebut gunung aktif. Nah, kemudian ada simbol seperti ini, itu disebut danau. Kemudian ini disebut rawa-rawa,
Kemudian ada juga garis warna biru, biasanya artinya sungai. Kemudian jika ada gambar pesawat di tengah, di tengah, kemudian ada lingkaran atau pesawat ini, maka disebut bandara atau lapangan terbang perintis. Dan jika ada simbol jangkar, berarti ini adalah pelabuhan laut. Oke, selain simbol-simbol pada gambar, ada juga simbol-simbol warna pada peta ya. Untuk warna hijau pada peta ini menunjukkan bahwa daerah itu memiliki ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian kalau ada hijau muda, maka dia memiliki ketinggian di antara 200 mdpl sampai 400 mdpl. Lalu yang berwarna kuning ini, dia memiliki ketinggian di antara 400 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Selain itu juga ada warna coklat muda, dia diperkirakan memiliki ketinggian antara 1000 mdpl sampai 1500 mdpl. Dan ada juga coklat tua, maka dia diperkirakan memiliki ketinggian antara 1500 lebih di atas permukaan laut. Nah, ini untuk daratan. Kemudian untuk lautan, kita sering melihat ada lautan yang berwarna biru keputihan, biru sedikit putih, maka dia memiliki kedalaman yaitu 200 meter. Lalu ada juga yang biru muda, itu memiliki kedalaman antara 200 sampai 2000 meter. Lalu yang biru tua biasanya berada di daerah samudra-samudra ini, maka dia diperkirakan memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter. Satu pabrik menghasilkan banyak produk, misalkan produk kecap di pabrik. Oke, lanjut ke jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa jenis usaha yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu adalah pengembara atau berburu. Nah, pengembara atau berburu ini sering dilakukan oleh orang-orang zaman dulu, orang-orang purba, yang mana mereka berusaha memenuhi kebutuhan untuk hidupnya dengan cara berburu, menangkap hewan buruan, kemudian memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Mereka ngambil sebanyak mungkin dan ditimbun untuk keperluan hidup mereka dalam jangka yang panjang. Nah, kemudian pertanian atau agraris. Nah, jenis usaha ini lebih ke mereka memanfaatkan tanah sebagai lahan untuk produksi mereka. Salah satu contohnya adalah pertanian padi, kemudian perkebunan teh, kacang tanah, kedelai, dan lain sebagainya. Ketiga adalah perdagangan. Perdagangan ini jenis usaha yang mana seseorang itu melakukan perdagangan benda, barang yang tidak diolah terlebih dahulu. Misalkan seseorang menjual pepaya, seseorang menjual kacang tanah, jadi bahan-bahannya tidak diproduksi terlebih dahulu. Tapi sekarang sudah bergeser, ada beberapa orang yang berdagang dari hasil produksi mereka. Kemudian yang keempat adalah industri. Industri di sini berarti seorang jenis usaha yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, ataupun bahan mentah menjadi bahan jadi, atau bisa bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Contohnya seseorang mengolah kapas menjadi kain, itu berarti bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, kemudian mengolah kain menjadi pakaian. Jadi dia mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Lalu terakhir adalah jenis usaha di bidang jasa, yang mana orang-orang yang berusaha di bidang jasa ini mereka tidak menghasilkan produk. Mereka hanya memanfaatkan keterampilan mereka. Kemudian di kegiatan ekonomi ada 3 poin, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi di sini berarti kegiatan memproduksi, menghasilkan suatu barang,
Kemudian di bidang distribusi, ini erat kaitannya dengan produksi. Banyak produk. Kemudian di kegiatan ekonomi ada 3 poin, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi di sini berarti kegiatan memproduksi, menghasilkan suatu barang, misalkan di pabrik-pabrik. Ada satu pabrik menghasilkan banyak produk, misalkan produk kecap di pabrik kecap, kemudian tempe, kerupuk, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang distribusi, ini erat kaitannya dengan produksi. Perusahaan, kemudian pabrik-pabrik tidak mungkin langsung menjual barangnya di pabriknya, sehingga dia perlu melakukan proses distribusi, yaitu penyebaran, pengiriman ke toko-toko yang lain. Gitu. Itu adalah distribusi. Penyebaran bahan-bahan atau produk-produk yang sudah dibuat atau diproduksi oleh suatu pabrik. Kemudian kalau konsumsi, itu lebih ke pemanfaatan dari produk-produk yang sudah dibuat dan sudah didistribusikan. Biasanya konsumsi itu orang-orang yang mengkonsumsi disebut konsumen. Orang-orang yang mendistribusi atau yang menyebarkan produk-produk disebut distributor. Oke, selanjutnya ke materi peninggalan sejarah masa Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan sejarah masa Hindu dan Buddha diantaranya ada candi, kemudian prasasti, arca, dan karya seni. Candi ini adalah merupakan bangunan keramat, biasanya terbuat dari batu maupun batu bata, sehingga dia bisa bertahan lama sampai sekarang ini. Candi ini erat hubungannya dengan keagamaan, sehingga candi ini dianggap sebagai bangunan suci pada mangsa Hindu Buddha. Dan fungsi bangunan candi ini menurutnya adalah untuk memuliakan orang yang telah wafat, khususnya raja-raja dan orang-orang yang terkemuka. Kemudian nomor 2 itu prasasti. Prasasti ini sering juga kita sebut sebagai batu bertulis, karena prasasti ini memang terbuat dari batu, ya. Nah, prasasti ini biasanya dibangun untuk mengenang suatu peristiwa penting. Jadi ketika zaman dulu, kalau ada suatu peristiwa, maka beberapa orang menuliskan peristiwa-peristiwa itu dengan cara mengukir tulisannya di batu. Nah, itu batu-batu itu disebut sebagai prasasti. Kemudian arca itu adalah patung yang biasanya terdapat dalam sebuah candi. Yang mana arca ini menjadi simbol telah bersatunya raja-raja, dewa penitisnya, kan. Patung-patung dewa agama Hindu diantaranya Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Ketiga patung ini disebut sebagai patung atau Dewa Trimurti. Jadi arca itu adalah patung, ya, patung yang ada dalam sebuah candi. Kemudian yang terakhir adalah karya sastra. Oke, masuk ke peninggalan masa Islam. Peninggalan masa Islam ini ada masjid, kemudian makam, dan kesenian. Masjid, ciri-ciri masjid peninggalan masa Islam, peninggalan zaman dulu, yaitu yang pertama, masjid ini memiliki atap yang berbentuk tumpang. Maksudnya dia punya atap yang bersusun semakin ke atas itu semakin kecil, biasanya berbentuk limas, dan jumlah atapnya ganjil 1, 3, 5, sampai 7 mungkin. Itu semakin atas semakin kecil. Kemudian tidak dilengkapi juga dengan menara seperti masjid-masjid sekarang, gitu. Ke masjid dulu tidak dilengkapi dengan menara, hanya dilengkapi dengan kentongan ataupun bedug. Ini letaknya juga letak masjid ini dekat dengan istana atau alun-alun atau tempat-tempat keramat lainnya. Kemudian makam ini merupakan tempat dikuburkannya orang yang telah meninggal di dunia. Bagi umat Islam, orang yang telah meninggal harus segera dikuburkan. Ciri-ciri makam kuno ini yaitu makamnya dibangun di atas bukit. Kemudian makamnya juga terbuat dari batu. Kemudian makam juga dilengkapi dengan tembok atau gapura. Biasanya juga ditempatkan di dekat dengan masjid. Lalu tentang kesenian. Kesenian ini ada hikayat. Nah, hikayat ini adalah cerita atau
dongeng yang awalnya berpangkal dari peristiwa atau tokoh-tokoh sejarah. Lalu babad adalah kisah rekaan, jadi fiktif dari pujangga keraton yang sering dianggap sebagai peristiwa sejarah. Kemudian ada juga suluk adalah kitab yang membentangkan soal ketasawufan atau cara-cara membersihkan diri. Nah, terakhir adalah primbon. Primbon ini adalah karya sastra yang biasanya digunakan untuk ramalan-ramalan pada zaman dulu. Oke, materi menuju kemerdekaan Indonesia. Nah, pada masa menuju kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia ini mulai bangkit, terutama pada momen-momen pergerakan nasional. Poin yang pertama adalah penggalangan persatuan dan kesatuan. Semenjak masa itu, bangsa Indonesia baru menyadari bahwa perjuangan selama ini sebetulnya bukan tidak membuahkan hasil. Hanya saja perjuangan pada kala itu dilakukan tidak serentak, dilakukan per daerah, sehingga muncullah kesadaran pada saat itu untuk menggalang persatuan dan kesatuan, sehingga muncullah berbagai macam organisasi di Indonesia pada waktu itu, sehingga akan melakukan perjuangan bersama melawan para penjajah. Salah satu tokoh utama dari pergerakan nasional ini adalah Dr. Wahidin, Dr. Sutomo, dan Ki Hajar Dewantara. Poin 2 adalah Dr. Wahidin. Kalau kita lihat di kalender, kita akan menemukan tanggal 20 Mei itu berwarna merah. Nah, itu mengartikan bahwa ada peristiwa penting pada tanggal 20 Mei pada waktu itu. 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yang mana tokoh utamanya adalah Dr. Sutomo. Dan pencetus pertama organisasi Budi Utomo ini adalah Dr. Wahidin. Dr. Wahidin ini adalah seorang guru besar dari luar negeri yang berkunjung ke daerah Dr. Sutomo, yang mana dia melakukan komunikasi dan memberikan semangat juang kepada seluruh mahasiswa di sana. Lalu muncullah ide dari Dr. Sutomo untuk membentuk suatu organisasi nasional yang bernama Budi Utomo. Dan ini menjadi awal kebangkitan bangsa kita untuk melawan penjajah. Selanjutnya adalah tokoh Ki Hajar Dewantara. Tokoh Ki Hajar Dewantara ini sangat terkenal dengan semboyannya, yaitu semboyan pendidikannya, yaitu Ingor Susum Tulodo, khususnya di depan memberikan teladan, yang di tengah aktif dan menggerakkan kegiatan, dan di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara ini salah satu tokoh penggiat pendidikan. Dia banyak sekali mengenyang pendidikan di dalam dan di luar negeri. Ketika dia pulang ke dalam negeri, dia membuat sebuah sekolah yang kita kenal sebagai sekolah taman siswa.